Saudari atas nama Desi Alifa? Iya, saya Bu. Silakan masuk Bu. Assalamualaikum Bu. Ini yang sakit anaknya ya Bu? Iya, yang saya. Oke Bu, jadi yang dirasakan anak Ibu sekarang gimana Bu? Jadi dok, anak saya ini udah demam dari 2 hari yang lalu dok, tapi udah 2 hari ini selalu menggigil dok. Iya, oke. Sebelumnya udah pernah berobat dengan dokter lain nih Bu? Sebelumnya beberapa hari yang lalu sudah dibawa ke dokter Adit dok di klinik Pratama. Lalu dengan dokter Adit itu disuruh apa Bu? Dengan dokter Adit dia cuma ngasih obat dok, tapi dia nggak sembuh-sembuh dok. Oh, sama dokter Adit ya. Gimana ya Bu ya? Emang banyak sih Bu pasien yang komplain ke saya tentang dokter Adit ini. Karena emang cara kerja dari dokter Adit ini emang gak kompeten gitu Bu. Dimulai dari dia proses pemeriksaannya gak sesuai peraturan gitu. Terus juga pastinya obat yang diberikan dokter Adit ini gak efektif kan Ibu. Buktinya anak itu masih sakit nih sampai sekarang. Kalau misalnya dokter Adit itu kompeten dan obat yang dia berikannya juga efektif, tentunya kita nggak bakal ketemu dong hari ini, ya kan Bu? Oh iya ya Bu ya. Jadi gimana ya Bu ya kalau Ibu mau perawatannya itu yang terbaik, yang eksklusif dan juga obatnya itu yang efektif gitu. Tentunya Ibu harusnya datang ke saya, bukan ke dokter Adit yang nggak kompeten itu gitu. Cuman balik lagi ke Ibu, kalau misalnya Ibu mau buang-buang waktu, buang-buang tenaga gitu, ya pergi aja ke dokter Adit walaupun nggak kunjung sembuh gitu sama beliau ya, karena beliau nggak kompeten kan. Cuman kalau misalnya Ibu mau cepat sembuh dan juga obatnya efektif ya Ibu bisa datang ke saya, karena saya yang lebih kompeten dibanding dokter Adit. Oh, gitu ya dok. Baik dok. Oke. Terima Jadi kasih, ini Bu. saya resepkan obatnya ya Bu, ini dihabiskan buat cepat sembuh ya Ibu. Baik, terima kasih Bu. Ya. Si dokternya cepet sembuh. Jangan ke dokter Adit lagi ya. Tidak. Maaf sebelumnya dok, bukannya tidak baik kita menjelekkan sesama teman sejawat? Ya gimana ya, emang kenyataannya begitu Sus. Emang saya aja yang lebih kompeten dibanding dokter Adit itu. Ya udah baik dok. Kode Ki yang dilanggar pada kasus yang pertama ini yaitu pasal 18 yang berisi menunjuk tinggi kesejawatan, setiap dokter wajib memperlakukan teman sejawatnya sebagaimana ia sendiri ingin diperlakukan. Pasal yang kedua yaitu pasal 10, penghormatan hak-hak pasien dan sejawat. Seorang dokter wajib senantiasa menghormati hak-hak pasien, teman sejawat, dan tenaga kesehatan lainnya serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Ibu Syifa, Iya Bu. silakan masuk Bu. Silakan dulu Ibu. Baik dokter. Selamat siang Ibu. Ada keluhan apa ya Ibu? Selamat siang dokter. Sebenarnya saya datang ke sini nggak ada keluhan apa-apa. Tapi minggu depan itu saya mau ke luar negeri. Nah tiketnya tuh udah kepesan dan juga minggu besok itu di kantor saya ada kunjungan. Jadi saya disuruh kerja lembur. Nah tiket tuh udah dipesan. Saya mau healing, nggak mungkin dong saya kerja. Jadi saya mau minta surat sakit selama seminggu. Apakah ibu bisa bikinin? Maaf ya Ibu, tapi saya nggak bisa bikin ini Ibu tanpa adanya keterangan medis. Sekali lagi saya minta maaf ya Ibu. Ada ujungnya kok dok. Sus, Iya dok, kalau boleh tolong konfirmasi ke farmasi tentang obat pasien yang tadi. baik dok. Jadi gimana dok? Maaf ya Ibu, tetap tidak bisa. Kalau 15 juta gimana dok?
Nggak bisa ibu. Kalau 30 juta? Ya udah deh, ntar saya bikinin, tapi ini cuma kita berdua aja yang tahu. Ibu jangan bilang sama siapa-siapa ya ibu. Oke, aman dokter. Ya udah, bentar ya ibu, surat sakitnya saya buat. Ini ya ibu, surat sakitnya udah saya bikinin ibu. Oke dokter. Nomor rekeningnya dong? Ini ya ibu. Oke, saya transfer dulu ya. Udah 30 juta ya dokter. Oke ibu. Terima kasih atas kerjasamanya ya dok. Kok dokter mau ya disogok-sogok begitu? Iya ibu, sama-sama. Ini dokter, Iya. maaf sebelumnya dok, bukannya yang dokter lakuin sama pasien sebelumnya itu nggak boleh ya dok? Kamu diam aja ya. Ntar kamu aku kasih 10 juta deh. Tapi kamu jangan bilang sama siapa-siapa. Cukup ini antara kita berdua aja yang tahu. Enggak deh dok, nggak usah terima kasih. Kode etik yang dilanggar pada kasus yang kedua yaitu pasal 1 yang berisi sumpah dokter, setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter. Pasal yang kedua yaitu pasal 7 yang berisi keterangan dan pendapat yang valid. Seorang dokter wajib hanya memberikan surat keterangan dan pendapat yang telah diperiksa sendiri kebenarannya. Pasal yang berikutnya yaitu pasal 3 yang berisi dalam melakukan pekerjaan kedokterannya, seorang dokter tidak boleh dipengaruhi oleh suatu yang mengakibatkan hilangnya kebebasan dan kemandirian profesi. Bu, Bu, ini dokternya kok belum datang juga ya? Kakak saya udah sesak nafas loh. oh ya ini saya segera manggil dokternya ya Pak. Baik. Baik. Dok, maaf, pasien di ruang 08 itu keadaannya darurat dok. Iya, nanti saya ke sana. Tapi keadaannya udah nggak sadar lagi gitu. Ya, nanti saya ke sana. Pemeriksanya udah selesai ya, Bu. Saya mau periksa pasiennya lagi. Baik, berarti kakak saya baik-baik aja kan dok? Saya cuma diperiksa Terima dulu kasih aja. dokter. Saya izin dulu ya, Bu. Ya udah. Keadaannya itu dapat sadar diri. Ini pemeriksaannya. Ada apa ini? Itu dok, pasien yang gawat darurat tadi. Ya, saya mau ke sana. Ini kakak bapak dan ibu cuma kelelahan ya, makanya sesak nafas. Perawat tolong kasih oksigen ya. Baik dok. Dok, Dok, kakak saya kan pemeriksaannya cuma segitu aja. kan udah saya suruh perawat kasih oksigen. Kakak saya itu udah nggak sadarkan diri. Itu apa nggak ada pemeriksaan lain? Sedangkan VPP tadi lama. Apa karena kami pengguna BPJS? Itu kami udah nunggu loh dari tadi di sini. Itu nggak ada pemeriksaan, cuma kayak gitu aja pemeriksaannya. Bapak, Ibu, mohon maaf, mohon tenang ya, soalnya yang lain juga ada pasien yang istirahat. Dasar dokter nggak bener. Kode etik yang dilanggar pada kasus yang ketiga yaitu pasal 17 yang berisi pertolongan darurat. Setiap dokter wajib melakukan pertolongan darurat sebagai suatu wujud tugas perikemanusiaan kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bersedia dan mampu memberikannya. Pasal yang berikutnya yaitu pasal kedua yang berisi seorang dokter wajib selalu melakukan pengambilan keputusan profesional secara independen dan mempertahankan perilaku profesional dalam ukuran yang tertinggi. Pasal yang ketiga yaitu pasal 11. Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi setiap makhluk insani.
Ibu Mutia, silakan masuk. Makasih ya, Bu. Silakan duduk, Ibu. Makasih dong. Iya. Ibu Mutia, aduh gimana nih perkembangannya? Wajahnya udah cerah setelah pakai krim saya kemarin? Iya dok, jerawatnya udah agak berkurang terus juga udah lumayan cerahan sih dok. Oke. Terus gimana mau treatment yang lain kayak Ibu Mutia? Rencananya sih saya mau DNA salmon ya dok. Kira-kira di kondisi wajah saya kayak gini nih udah bisa nggak ya dok? Kalau saya ambil treatment itu? Saya lihat sih skin barrier-nya Ibu Mutia udah normal lagi ya. Bisa sih. Dan sama sekarang kita treatment. Ya, ikuti saya. Oke, Bu Mutia, treatment kita udah selesai. Bisa dilihat. Bagus ya dok, udah selesai treatmentnya udah langsung glowing ya mukanya. Iya, dari sekian banyak treatment, emang DNA salmon itu treatment yang paling saya rekomendasiin buat klien-klien saya. Oke. Ya, silakan kembali. Oke, Bu Mutia, paling saya sekarang tinggal resepin krim aja ya, suntik krim buat dengahin muka. Kamu pasti cepat skin banget ya. Oke, bentukannya tuh kayak gini, nanti simple aja, tinggal dipencet aja kayak facial foam gitu. Nanti di line aja mukanya, nggak usah terlalu tebal ya. Pakainya dok? Kayak maksud aja, bisa berkali, tapi pastiin mukanya dulu udah bersih ya. Kasih ya dok. Iya, sama-sama. Gajian. Iya sih, iya nggak sih? Iya, ini dia lagi treatment ya, Cip? Iya, aku kira wajahnya mulus karena bahan-bahan alami aja loh. Iya, kemarin kan dia ada jerawat ya, terus hilang ya? Iya, kita samperin yuk. Yuk. Halo, iya. Kamu treatment ya, Mut, kemarin? Kalian tuh dari mana? Ini loh dari postingan dokter kamu, ternyata kamu DNA salmon ya? Iya, aku kira kamu mau dari lahir loh, Mut. Ya, yuk balik yuk. Kok tega banget ya dokter Clara posting wajah aku tanpa sepengetahuan dan izin aku. Kodeki yang dilanggar yaitu pasal 10 yang berisi seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Yang berikutnya yaitu pasal 5. Tiap perbuatan atau nasihat dokter yang mungkin melemahkan daya tahap psikis maupun fisik wajib memperoleh persetujuan pasien atau keluarganya dan hanya diberikan untuk kepentingan dan kebaikan pasien tersebut. Yang berikutnya itu pasal 8 yang berisi seorang dokter wajib dalam setiap praktik medisnya memberikan pelayanan secara kompeten dengan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. Nggak ada berita yang lain.